Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada. Ini saya ingin coba sekarang berbicara, ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat Guru Gaul yang ada di Kepulauan Meranti, Riau, ya. Saya sudah berada dengan guru-guru SMA Muhammad Yuda. Ada Bu Yuni, angkat tangan dong Bu Yuni. Angkat tangan Bu Yuni. Nah, itu Bu Yuni nih. Kemudian Bu Jumia. Halo. Dan Bu Maria. Bu Maria. Oke. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ibu ini nggak Bu Yuni ngajar apa Bu Yuni? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Bu Jumia? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Bu Maria? PKN Pak. PKN. Oke. Guru-guru yang lain masih nyebrang ya? Guru-guru yang lain masih nyebrang. Masih dalam perjalanan. Jadi sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, guru-guru, sebagian guru-guru SMA swasta Muhammad Yuda ini kalau akan pergi ke sekolah itu harus menggunakan speedboat dulu. Jadi mereka sebagian harus nyebrang. Mungkin ini Bu Yuni, Bu Jumia sama Bu Maria ini rumahnya mungkin dekat di sekolah ya, dekat di sekolah ya. Berapa kilo dari sekolah Bu Yuni? Setengah kilo lah Pak. Setengah kilo. Bu Jumia? Kurang lebih dekat dari Bu Yuni Pak. Lebih dekat dari Bu Yuni ya. Bu Maria? Ya. 3 kilo Pak. Oh 3 kilo ya. Kalau teman-teman yang lain itu dari mana itu yang harus pakai speedboat segala macam tuh? Dari mana tuh? Dari sebuah desa juga Pak. Di Riau itu ada namanya Desa Pelantai. Jadi kami itu pulau. Jadi harus menyeberangi pompong bukan speedboat Pak lebih tepatnya. Apa? Pompong. Pompong itu semua untuk angkutan penyeberangan. Oh, angkutan penyeberangan. Jadi tidak sendiri ya, enggak kayak sepeda motor begitu, enggak ya? Iya, bawa juga sepeda motor. Oh, masuk di situ juga. Jadi sekali nyebrang itu berapa puluh orang itu sekali nyebrang itu? Tergantung keperluan orang berangkat lah Pak. Kadang ada 5 motor sekali berangkat karena kapasitas pompong itu juga tidak terlalu besar. Itu masuk berapa orang tuh pompong itu? Kalau orang masuknya berapa tuh? 10, minimal 10 orang Pak. 10 orang ya, plus motor gitu ya? Plus motor ya? Motor. Nah ini yang dari pulau mana aja tuh ya guru yang harus nyebrang dulu? Yang dari pulau mana aja tuh? Kalau kami bilangnya Pulau Padang, Pak. Pulau Padang ya. Kecamatan Merobo, Pulau Padang itu berapa kilo jaraknya dari Kepulauan Meranti? Kalau dari kabupaten sekitar 40 kilo gitu, Pak. Oh, 40 kilo ya. Oh, jauh juga ya. Itu naik pompong. Kami kan ya. Naik pompong. Ya, gimana? Daerah pulau. Di Meriau itu kebanyakan daerah pulau. Oh iya, jadi pulau-pulau ini apa? Pulau-pulau kecil ya? Iya, pulau-pulau kecil. Itu di lautan ya, bukan di danau kan? Di lautan kan? Bukan Pak, lautan Pak. Lautan ya, itu kebayang bagaimana teman-teman harus berjuang untuk pergi ke sekolah saja, dia harus nyebrang lautan. Itulah perjuangan sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, itu perjuangan teman-teman kita yang di Kepulauan Meranti. Tidak mudah untuk mengajar itu. Mas Menteri, tolong dengarin nih teman-teman yang di Pulau Meranti agar bagaimana itu kalau pompongnya itu punya sendiri atau sewa itu? Itu apa ya Pak ya penyeberangannya? Punya orang Pak, memang jasa penyeberangan. Berapa sekali berangkat? Sekali berangkat berapa tuh bayarnya? Kalau bawa motor plus orang itu 35.000. 35.000 satu berangkat. Pulangnya satu kali kalau satu kali berangkat. Kalau pulang pergi ya 70.000. 70.000 setiap hari ya.
setiap hari. Kalau kali 30 hari itu berapa? 70.000. Itulah Pak, banyak sekali. Ya, artinya Pak, ya bagi teman-teman di sana itu untuk berangkat saja bukan hal yang murah dan mudah. Bukan hal yang murah dan mudah ya. Jadi tentu ini butuh perhatian juga dari pemerintah. Harusnya tahu ya. Paling tidak mungkin ada ganti transport lah buat teman-teman yang nyebrang ya. Atau pemerintah membelikan pompong sendiri buat guru-guru itu harusnya. Ya. Iya, belikan pompong sendiri. Jadi biar bisa nyebrang gratis. Oh iyalah, harusnya begitu. Saya doain ya Bu Jumiah ya, agar Bu Jumiah, agar SMA Muhammad Juda ini punya pompong sendiri untuk antar jemput guru-gurunya ya. Cuman ini Pak Supri mana nih, belum kelihatan nih Pak Supri nih. Malah bentar lagi kayaknya. Belum buka ya Pak. Bahas ini belum menunggu. Oh iya. Oh sorry. Saya ini lagi ya. Oke. Iya Bapak. Ya. Oke. Bu Jumiah. Bu Jumiah. Saya penasaran nih. Apa hal tersulit ketika harus mengajar di pulau terpencil? Ya, siswanya berapa banyak? Siswa kami 61 Bapak. 61 untuk 3 jenjang ya, kelas 10 sampai 12 ya? 11-12. Oke. Apa hal tersulit ketika Anda harus mengajar di kepulauan terpencil seperti itu? Kendala kami sebagai guru honor ini Pak, apalagi di dalam sekolah swasta yang tempat tinggal kami itu daerah kepulauan, jadi kami kewalahan terutama kepada siswa Bapak ketika kami dihadapkan harus belajar daring dengan kapasitas jaringan yang terbatas sehingga koneksi kami terganggu. Kemudian kalau secara tatap muka, jujur aja ya Pak ya, bukan Pak Menteri. Oh iya. Saya berharap saya ingin dengar keluhan teman-teman di daerah itu seperti apa. Jadi biar teman-teman Anda juga yang ada di Pulau Jawa juga bisa paham gitu loh. Iya kan? Kalau kami mungkin kita harus nyebrang dulu kan. Paling nyebrang sungai kalau kami itu. Ya. Ya, silakan dilanjut Bu Jumiah. Apa? Kemudian kalau proses pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, Pak, kami sering kami di sini daerah-daerah terpencil ini masih kurangnya sarana dan sekolah. Di samping kami harus kekurangan fasilitas sekolah, kami juga ingin ke kota itu sangat jauh, Pak. Oh gitu ya. Berapa kilo itu kalau ke kota itu? Ke kota itu berapa kilo itu? Berapa kilo, Pak? Sekitar 40 kilo, Pak, kalau kami harus ke kota. Jadi kami itu di Kepulauan Meranti itu di desa. Itu jaraknya dari Riau ya, dari pusat provinsi ya, Pekanbaru ya. Berapa kilo tuh ke sana tuh, Bu? Berapa kilo tuh? Berapa kilo, Pak? Ratusan kilo lah, Pak. Ratusan kilo. Itu naik apa? Naik kendaraan, naik apa? Kalau kami dalam perjalanan kami menggunakan perjalanan kendaraan laut. Itu namanya speedboat atau ferry. Ya. Kemudian setelah speedboat itu hampir kurang lebih berapa jam, Pak? 3 jam. 1 jam. Kemudian kami harus transit lagi menggunakan bus. Itu sekitar kurang lebih 4 jam atau 5 jam kalau tergantung perjalanannya ada macet atau segala macamnya. Kemudian kami harus turun lagi ke sungai itu tadi Pak untuk sampai ke Provinsi Riau. Kemudian kami harus transit kami harus transit menggunakan angkutan laut lagi, itu tadi yang dinamakan speedboat atau ferry. Baru kami sampai ke provinsi. Begitu beratnya hanya untuk sampai saja ya. Begitu beratnya. Untuk sampai ke provinsi. Untuk sampai ke provinsi saja. Begitu beratnya ya. Oke. Tapi kan Anda sekarang ini kan ngindupnya ke provinsi kan? Iya kan? Ngindupnya kan ke provinsi. Jadi kan artinya lebih banyak berhubungan dengan provinsi. Oke. Bu
Bu Maria atau Bu Yuni boleh. Ada nggak hal yang menarik atau apa sih yang membuat Ibu bertahan? Ibu, maaf. Berapa dapat honor sebulan? Ya Pak ya. Berapa dapat honor sebulan? 200. Ya? 300 ya. Lebih kurang 300.000 lah Pak kalau dihitung sebulan. 300.000 ya. Ibu sudah dapat tunjangan fungsional belum? Belum Bapak. Belum ada Pak. Itu 300.000 itu dari sekolah? Dari sekolah. Dari provinsi tidak dapat tunjangan Ibu? Tidak ada. Nah, nanti saya kalau ke rumah Pak Gubernur saya sampaikan biar Ibu dapat tunjangan ya. Kalau saya ke rumah Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak bahasa apa disampaikan dihijabah oleh Pak Gubernur. Amin. Nanti kan videonya ini saya share juga ke Pak Gubernur nih biar Pak Gubernur juga tahu ya bahwa teman-teman di Kepulauan Meranti ini sangat membutuhkan uluran atau penghargaan ya dari pemerintah provinsi. Saya ingin tahu nih Bu Maria atau Bu Yuni, apa sih yang membuat Anda bertahan menjadi guru dengan penghasilan yang kecil? Apa? Kalau saya Pak ya, menurut saya pribadi karena siswa di sini kan ingin belajar Pak ya. Ya. Kemudian kami memiliki ilmu, sudah melaksanakan kuliah segala macam sesuai dengan jurusan yang saya miliki. Jadi daripada saya duduk di rumah, alangkah baiknya saya mengajar karena tidak terhitung nilai kalau dihitung dengan uang, Pak ya. Alhamdulillah, betul. Mantap, cakep ini Bu Yuni ini. Jadi inilah sahabat guru gaul. Saya mengajar di sini nih Pak dari 2012. Dari 2012. Iya, sampai saat ini. Jadi mungkin kalau di sini ini kan orang tuanya pun kalau sekolah keluar itu kurang mampu Pak ya untuk biaya sekolah itu. Jadi di sini sudah ada sekolah. Jadi itulah kami bertahan untuk mendidik anak-anak mereka. Iya. Jadi di ini apa namanya kabupaten apa kecamatan ini? Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada berapa SMA di sana? Di Kecamatan Pulau Merbau itu alhamdulillah mempunyai 3 sekolah SMA tingkat menengah atas, yaitu yang berada di kecamatan itu SMA Negeri Kecamatan Pulau Merbau. Kemudian di Desa Teluk Ketapang khususnya yaitu SMA Swasta Muhammad Yuda, kemudian ada 1 sekolah lagi sekolah swasta yaitu SMA Swasta Tua Anak Negeri. Nah, kemudian salah satunya kami yang berada di Kecamatan Pulau Merbau yaitu sekolah swasta. Jadi ya oke. Kalau dari SMA Muhammad Yuda ke SMA Negeri jaraknya berapa kilo itu? 25 kilo. 25 kilo. 25 iya, kilo. Pak. 25 kilo. Jauh. Oh iya, jauh sekali ya. Dan itu kemudian bisa pulau juga. Bisa pulau juga enggak? Enggak. Oh, masih satu ini. Perjalanannya tidak bagus juga, Pak. Bisa berapa jam nyampe ke SMA Negeri itu? 5 jam. 5 jam. 3 jam sampai, Pak. 3 jam ya. 3 jam pakai kendaraan bermotor ya. Iya. Kalau jalan kaki kan capek kan? Iya sampai lah kalau jalan kaki. Oke. Bu Yuni atau Bu Jumia atau Bu Maria, selama Anda mengajar ada nggak hal-hal yang menarik yang Anda tidak mungkin lupa sepanjang hidup? Apa kira-kira? Yang lucu ke, yang menyedihkan ke, yang membuat Anda GR ke gitu. Ada nggak tuh apa tuh kira-kira? Yang menarik, Pak. Yang menarik lah. Bapak tanya sesuatu ya, kalau pendapat saya, Ibu Jumia, Pak. Iya. Selama perjalanan saya mengajar di SMA Swasta Muhammad Yuda ini beraneka macam perilaku peserta didik saya. Itulah yang membuat saya tertarik mengenali karakter berbagai macam siswa peserta didik kami. Jadi itu merupakan tantangan juga bagaimana sih caranya saya pribadi seorang pendidik yang bisa membuat karakter anak itu mampu
yang memenuhi standar proses belajar mengajar dengan baik. Dan juga tapi tidak semuanya itu berjalan dengan baik Bapak. Ada yang bis dan ada juga yang mendukung. Yang kurang mendukung itulah yang akan kami jadikan pelajaran-pelajaran berulang kali sehingga kami bisa memenuhi target sehingga anak peserta didik kami itu bisa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kalau proses pembelajaran yang menarik dari luar kayaknya nggak ada Pak. Cuma berbagai aneka macam karakter anak itulah yang menurut saya pribadi ketertarikan di sekolah. Nah itu. Apa yang membuat Ibu paling merasa sedih ketika menghadapi siswa? Ayo. Apa tuh? Siswa bandel Pak. Siswa bandel. Apa yang Ibu merasa paling bahagia melihat siswa? Ketika siswa kita, misalkan ketika siswa kita melakukan pertandingan-pertandingan kemudian berprestasi, Pak. Ya, udah banyak prestasinya? Udah banyak prestasinya? Cabang olahraga ada, Pak. Kemudian puisi ada, pidato ada. Oh iya, sebentar. Saya ada. Saya sudah Pak. Saya sudah lihat pembaca puisi dari suku apa? Kate ya? Nah, Kate, betul nggak? Iya, betul. Itu bagus baca puisinya itu. Saya udah tonton videonya. Siapa yang ngajarin puisinya itu? Siapa yang ngajarin? Semua majelis guru lah Pak. Oh, majelis guru semuanya. Tapi di bawah komando guru bahasa Indonesia barangkali ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Seni juga ya. Ini sayang Pak Supri. Pak Suprinya belum bisa nongol. Pak Suprinya belum bisa nongol. Iya, connecting. Itu connecting terus, Pak. Nah, Pak Supri udah kelihatan sekarang nih. Saya ingin lanjut dulu nih Pak Supri sama Bu Yuni nih, sama Bu Yuni. Nah, ini Bu Yuni kalau di sekolah penggerak sekarang mengenal istilah profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai guru PPKN yang belum masuk di sekolah penggerak, apa yang Ibu lakukan untuk juga agar biar sama-sama bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolahnya? Apa kira-kira Bu? Kalau kami Pak, sebelum mungkin belum menjadi sekolah penggerak, namun kalau untuk menjadikan program apa tadi Pak Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya. Ya, kami sedikit selalu rutinitas kami dalam proses pembelajaran kami sering melakukan setiap proses awal pembelajaran kami selalu menyanyikan lagu wajib nasional Bapak. Yes. Itu merupakan wujud usaha kami untuk anak-anak peserta didik kami itu selalu dan senantiasa berjiwa nasionalis. Kemudian setiap minggunya hari Senin pagi kami tetap melaksanakan upacara bendera. Yes, upacara bendera juga ya. Oke. Begini, sekalipun SMA Muhammad Yuda ini belum masuk di program sekolah penggerak, tapi Anda ini sudah penggerak sebetulnya. Gitu. Anda ini sudah penggerak sebetulnya ya. Tidak mungkin sekolah berjalan kalau Anda tidak bergerak. Ya. Oh gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau yang diprogramkan sekarang itu agar ada intervensi dari pemerintah berupa bimbingan dan anggarannya ya. Tapi kalau kegiatannya Anda kan sudah penggerak nih. Ya. Anda yang berjuang di daerah melawan ganasnya lautan, Anda yang berjuang di daerah melawan keterbatasan fasilitas gitu ya. Anda sudah penggerak. Kami salut sama Anda sekalian. Bagi kami mungkin yang di Pulau Jawa apa yang Anda rasakan tidak pernah kami rasakan ya. Kesulitan ataupun apa. Hanya untuk sampai ke ibu kota provinsi aja Anda itu sudah pusing 7 keliling, harus 4 kali kota ganti. Kampung selalu mabuk darat, mabuk laut Pak, kalau mau provinsi. Iya.
Oke, saya ingin ke Pak Supri dulu. Pak Supri, halo, apa kabar Pak Supri? Iya, Pak Supri. Asik-asik nih guru-gurunya nih Pak Supri nih. Bu Yuni, Bu Jumia, Bu Maria. Pak Supri. Ya. Bagaimana kabarnya? Kita lama tidak bersua. Iya. Sejak penguatan kepala sekolah kita tidak bersua ya, baru kita bisa hari ini. Oke. Pak Supri, dari hasil penguatan kepala sekolah itu apa yang sudah Bapak implementasikan di sekolah? Alhamdulillah Pak. Kalau sekarang ini Bapak, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, itu pertama motivasi. Pak Supri, ya. Ini kan sekarang sedang ada program sekolah penggerak ya. Ya. Karena tadi Pak Supri mengeluhkan masalah sarana prasarana, kemudian kesejahteraan guru mungkin ya. Jadi kalau ikut program sekolah penggerak sepertinya beberapa hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan keterbatasan fasilitas itu nanti bisa teratasi ya Pak Supri ya. Kira-kira Pak Supri ada minat daftar sekolah penggerak nggak Pak Supri? Ya, minat kalau karena nama program pendidikan semuanya minat Pak, tapi mau kita lakukan. Tapi kan kita kan nama program ini kadang-kadang nggak nyampe di kita. Kita jauh ke pelosok atau terpencil, semua informasinya lambat. Informasinya itu yang lambat ya? Informasinya itu yang lambat. Okay. Ya, lambatnya informasi itu sehingga kita selalu tertinggal. Teman-teman yang di daratan itu. Jadi Pak Supri berharap informasinya bisa lebih cepat datang juga ya, agar tidak ketinggalan kereta ya sama yang lain. Oke. Ya, Pak Supri, hal apa yang paling membuat Pak Supri selalu gundah gulana ketika mengelola sekolah? Gimana Pak? Yang membuat Pak Supri selalu gundah gulana ketika mengelola sekolah, apa kira-kira? Ya. Itu banyak Pak. Ya, dalam proses pembelajaran itu tentu beban-beban itu tidak mungkin agar membuat kita gundah gulana juga. Jadi seperti saya sampaikan tadi, lambatnya informasi itu kadang membuat gula-gulana juga. Kita kalau informasi terus tertinggal jadinya. Ya, setelah kita ya ada yang tidak. Lalu apa yang membuat Pak Supri masih tetap bertahan dan saya melihat masih terus semangat untuk mengelola sekolah ini? Apa kira-kira? Itu tadi Pak. Selain pengabdian, kita punya untuk desa kami ini paling tidak nanti ada sekolah satu ibu tadi. Kalau untuk sekolah jauh mungkin orang tuanya nggak mampu dalam segi kebudayaan. Jadi dengan adanya sekolah di sini paling tidak mampu karena bisa banget SMA atau lulusan SMA. Gitu Pak. Oke, Pak Supri, ini terakhir nih, Pak Supri, saya ke guru-guru dulu ya, Bu Maria, Bu Jumia, Bu Yuni, apa harapan Anda dari pemerintah? Apa harapan Anda dari pemerintah? Siapa Pak, Bu Yuni? Iya, semuanya lah, siapa yang mau mewakili. Harapan Anda dari pemerintah apa? Kalau saya Pak, harapan saya terhadap pemerintah provinsi lebih tepatnya, karena kami kan di bawah naungan dinas provinsi ya Bapak. Enggak, buat kementerian maksud saya, buat Mas Menteri, buat Mas Menteri. Apa kira-kira? Kami berharap kepada Bapak Menteri, Bapak Makarim, agar bisa melihat semua pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Pulau Merbau, yang ada salah satu yang namanya Sekolah SMA Swasta Muhammad Yuda, itu bisa diberikan kesetaraan yang sama
kepada sekolah terhadap sekolah seperti sekolah-sekolah lainnya, Pak. Oke, itu saja. Ibu tidak mau dapat apa tunjangan khusus misalkan dari Pak Menteri? Pengen sekali, Pak. Kalau ya bilang dong, Pak Menteri minta tunjangan khusus gitulah. Ayo bilang, ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo Bu Yuni, Bu siapa? Ayo dong. Minta dengan Pak Menteri. Ini Pak Menteri ini nonton video kita soalnya. Mau minta apa ke Pak Menteri? Ayo. Harapan kami Pak ya, semoga Bapak Menteri itu bisa memperhatikan honor guru swasta yang ada di Meranti ini Pak ya, ataupun sekolah-sekolah di pelosok seluruh Indonesia itu diperhatikan ya, jangan hanya sekolah yang negeri saja gitu. Ya, yes. Karena kalau dihitung kualitas mungkin swasta juga lebih berkualitas Pak ya. Iya pastilah, iya, oke. Dan ibu-ibu adalah orang-orang hebat. Karena ibu-ibu untuk mengajar itu tantangannya lebih berat dari kami ya, yang ada di Pulau Jawa ya. Oke. Salam buat teman-teman di sana ya, di Pulau Merbau ya. Dari Kang Oni, channel Guru Gaul. Ya. Pak Supri. Sudah disampaikan, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Pak Supri. Pak Supri. Apa kalau tadi teman-teman pengajar berharap ada penyamaan ini ya, perlakuan ya. Ya. Apa yang Pak Supri harapkan dari Mas Menteri untuk mendukung agar anak-anak yang Pak Supri bimbing itu bisa optimal? Dari Mas Menteri. Saya Pak, ini bukan khusus pribadi, khususnya untuk semua pihak yang terkait dalam skandal pendidikan sekolah kami ini. Karena kami ini kan berada di posisi daerah terluar yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Jadi harapan kami kepada Pak Menteri, kepada semua pihak terkait pemerintahan khusus untuk pendidikan, untuk selalu memberi support kami juga, tentu saja kepada sekolah negeri dan juga tolong juga diperhatikan pada kami yang di sekolah swasta ini. Jadi support kami dari harapan kami dari kementerian support di sini sarana prasarana untuk demi melancarkan proses pendidikan kami ke depan yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Supri karena waktu juga ini. Oke, Ibu Yuni, Bu Jumia, Bu Maria, salam juga teman-teman yang masih menyeberang. Nanti saya tolong kirim video menyeberangnya ya, agar kami juga bisa tampilkan ya Pak Supri ya. Mudah-mudahan ada yang datang atau kalau ada foto-fotonya juga ketika menyeberang nggak apa-apa ya. Oke, kita ya gimana? Bapak mau lihat siswa yang kemarin tilawah. Oh iya, mana tuh siswa tuh? Mana deh, coba sini. Tilawah visi. Mana siswanya? Yang tilawah itu. Ya, Pak. Coba deh. Alhamdulillah. Itu. Ya, Bu Yuni. Bapak. Siswanya masuk di situ dulu di primnya Bu Yuni. Primnya Bu Yuni. Pak Ani, sambil menunggu siswa kami dipanggil oleh salah satu majelis guru, sedikit kami sampaikan terkait mengenai anak kami yang tilawah. Bisanya di bidang tilawah itu, alhamdulillah siswa kami sudah bisa mengikuti cabang musabaqah tingkat kabupaten. Silakan adik-adik perkenalkan namanya siapa saja nih. Namanya siapa? Boleh? Ya. Halo. Siapa namanya? India Fria. Indi. Oke. Yang tengah siapa yang tengah? Nama saya Lelen Yenima. Lelen Yenima. Yang satu lagi yang pakai kacamata siapa tuh? Nama saya Juliana, Pak. Juliana. Siapa yang kemarin jadi sari tilawah kemarin itu siapa? Tilawah, Pak. Tilawah. Yang tilawah kemarin siapa? Saya, Pak. Oke. Belajar di mana? Di sekolah apa di rumah? Belajar tilawahnya? Desa, Pak. Iya? Di desa-desa Nompang, Gedang.
Oh, di desa. Tapi di sekolah juga kan dibimbing sama guru PAI-nya ya? Iya, Pak. Dibimbing ya. Kemarin katanya juara juga di kabupaten ya? Juara berapa? Juara berapa kemarin? Juara berapa? Juara 2. Apa hadiahnya? Dapat apa hadiahnya? Piagam. Dari Pak Supri dikasih hadiah enggak? Dari Pak Supri dikasih hadiah enggak? Penghargaan aja. Ya, oke. Ade, yang penting itu prestasinya ya, Ade ya. Ya, bukan hadiahnya ya, tapi prestasinya. Dan Ade sudah bisa membanggakan sekolah dengan prestasi Ade ya. Oke, saya salut. Apa kesulitan Ade ketika belajar di Pulau Merbau ini? Apa kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Fasilitas. Mengpeng Pak Menteri dengar ada yang ngomong sendiri deh, minta sama Pak Menteri, minta apa tuh sama Pak Menteri? Pak Makarim minta apa? Yo. Mau minta apa yo? Ya. Kami iri Pak dengan sekolah negeri. Apa? Pingin apa? Kami ingin tuh sekolah tuh lengkap negeri gitu. Fasilitasnya ya, fasilitasnya ya. Ingin juga dapat bus tambahan lagi enggak untuk sekolah-sekolah di pedalaman? Mau juga ya. Ya bilang aja bilang sama Pak Menteri dong, bukan sama saya. Bilang Pak Menteri, tolong kami bantu tambah bosnya gitu ya untuk di daerah. Oke. Iya. Oke, terima kasih adik-adik ya sudah bergabung bersama channel Guru Gaul. Salam sama keluarga di rumah ya. Semangat terus belajar. Bikinlah orang tua kalian bangga ya. Oke. Ya, terima kasih adik-adik ya. Oke. Ya, mana kembali tadi Bu? Siapa? Bu Yuni, mana Bu Yuni? Ya, Pak. Oh, mantep itu anak-anaknya ya. Oke, mana Bu? Oke, ya. Pak Supri, pinginnya ngobrolnya lama, tapi saya harus pembinaan soalnya udah tunggu guru-guru nih saya juga. Ini lagi mau pembinaan. Pengen sekali. Ya. Pengen coba. Oh iya, nanti kita bikin episode keduanya ya. Bikin episode keduanya. Mana Bu itu Bu siapa Bu? Bu Maria. Bu Maria mana Bu Maria? Gurunya dari seberang Pak. Bu Maria menjemput guru yang baru hadir dari seberang, Pak. Oh, udah datang yang dari seberang. Jadi kami harus menjemput ke pelabuhan. Oh, jauh ya. Itu berapa kilo? Ya. Ke pelabuhan berapa kilo? 1 kilo. Oh ya, susah ditunggunya ya. Oke, begini, kita closing dulu aja. Yang sekarang kita closing dulu aja ya. Oke, Pak Supri, oke kita Bu Yuni geser, Bu Yuni geser. Nah, biar enak di tengah gitu ya. Terus geser Bu Jumiah geser lagi. Nah, biar enak itu tuh. Oke, sahabat Guru Gaul sekalian, itulah tadi obrolan kita dengan teman-teman pengajar dan kepala sekolah SMA swasta Muhammad Yuda di Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti, Riau ya, Provinsi Riau ya. Ya, Pak. Oke. Bagi mereka untuk bisa datang ke sekolah saja itu ada di antaranya guru-guru yang harus naik speedboat. Dan itu ongkosnya mahal sekali. Sekali berangkat 35.000. Jadi kalau bolak-balik 70.000. Coba bisa kita bayangkan. Padahal honor mereka tidak seberapa. Mungkin untuk kita saja juga tidak cukup ya. Nah, inilah yang barangkali Pak Menteri ini juga harus jadi perhatian kita agar bagi mereka yang ada di daerah di pulau-pulau terpencil itu betul-betul diberi pelayanan yang lebih dari teman-teman yang ada di pulau-pulau yang lainnya yang tidak mengalami kesulitan seperti itu. Seharusnya ada transport sekalipun untuk guru honorer karena tidak ada undang-undang yang lain selain undang-undang guru, tidak ada dikotomi guru honorer dan guru apapun.
undang-undangnya hanya satu, undang-undang guru. Jadi tetap juga mereka sangat layak untuk mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri. Karena itu tolong perhatikan mereka agar paling tidak untuk transportnya mereka tidak harus mengeluarkan dari jatah honornya. Kasihan mereka. Honornya 3.000. Kalau transportnya sehari 70.000 itu hanya cukup 3 hari transport Pak Menteri, ya. Jadi honor mereka udah habis semua. Oke, saya atas nama sahabat guru gaul di seluruh Indonesia, salam takdim untuk Anda semua, Pak Supri terutama sebagai kepala sekolahnya, Ibu Jumia, Bu Maria, kemudian Bu Yuni juga. Sampaikan salam kami untuk anak-anak di sana, kemudian untuk guru-guru yang lain juga yang karena masih menyeberang jadi tidak sempat kita ngobrol. Nanti mungkin besok lusa kita ingin mengeksplor lagi ya, yang lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa ngobrol dengan guru yang menyeberang itu ya, yang menyeberang itu. Oke. Iya Pak, buat bisa secepatnya Pak. Iya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Sahabat guru gaul dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf karena tadi beberapa gangguan sinyal karena memang ini kita coba wawancara melalui Zoom meeting ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan itu jadi inspirasi untuk kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gaul.